Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali akan mendengar sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami sorga, pada pagi ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, supaya kami bisa mengerti setiap sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, hidup dalam pertobatan. Apakah saudara sudah bertobat? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan berfirman kepada umat-umat yang mau menyebut namanya dan mau rendahkan diri, berdoa dan mencari Tuhan, berbalik dari jalan jahat dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan dari surga akan mendengar doa-doa kita dan mengampuni semua kesalahan kita, memulihkan keadaan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah saudara sudah bertobat? Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah saudara sudah hidup dalam pertobatan? Setelah saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara merenungkan, saudara-saudara kasih Tuhan, ada seorang bernama Markus. Setelah dia berterima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, banyak sekali berubah dalam hidupnya. Dulu dia sangat pemarah akibat suka berguru dan mempelajari berbagai ilmu dari paranormal. Dulu dia adalah seorang pemarah akibat suka berguru dan mempelajari berbagai ilmu-ilmu batin dari paranormal. Suatu hari anaknya jatuh sakit. Pak Markus meminta pendeta untuk datang mendoakan anaknya yang masih bayi. Setelah selesai mendoakan, pendeta tersebut melihat ada Alkitab yang diletakkan di sebelah bantal sang anak. Ia pun heran dan bertanya kepada Pak Markus, "Untuk apa Alkitab itu, Pak? Apakah anakmu sudah bisa membaca?" Pak Markus tersenyum. "Alkitab itu saya letakkan di atas, supaya malaikat-malaikat menjaga anak saya, Pak Pendeta." Rupanya meskipun Pak Markus sudah bertobat, tetapi ia belum meninggalkan hidup yang lama.
yang percaya okultisme, sehingga menganggap kita sebagai jimat yang bisa memberikan perlindungan. Banyak orang mengira bahwa setelah mereka meninggalkan dosa-dosa yang besar, yang begitu mencorok mata, maka mereka sudah bertobat. Mereka mengabaikan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kecil yang mereka anggap tidak merugikan atau dianggap sebagai kriminal di dalam dunia ini. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun karena kekudusan Roh Kudus, baginya tak ada dosa besar atau dosa kecil. Dosa adalah dosa. Dosa adalah ketidakkudusan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan, menyadarkan manusia jika masih ada dosa dan kesalahan dalam diri kita. Bukan untuk mengintimidasi, melainkan supaya kita bisa semakin dikuduskan, semakin murni serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Dosa memang sering sekali begitu sulit untuk ditinggalkan. Dosa kelihatan begitu enak untuk dinikmati. Namun dosa itulah yang merintang kita untuk memperoleh penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita belajar untuk mendengar suara Roh Kudus. Sebab sering sekali suara itu sangat-sangat lembut. Belajar taat tanpa kompromi. Segera bereskan saat Roh Kudus mengingatkan kita. Ambilkan komitmen untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita mendengar suara Roh Kudus dan kita mengingatkan semua peringatan dari Roh Kudus, maka kita bisa tinggalkan dosa-dosa itu. Maka Tuhan akan memimpin kita. Kebahagiaan, sukacita, berkat dan anugerah akan Tuhan kembali dalam hidup kita. Hidup kita akan dipulihkan Tuhan, bahkan melebihi keadaan yang dahulu. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah pertobatan yang harus kita teladani. Jangan kita pada hari ini berbuat dosa, malam kita pergi clubbing, kemudian pagi kita beribadah dan minta pengampunan dosa. Setiap hari kita melakukan hal itu. Bahkan kita sudah mempercaya Tuhan sebagai Bapa kita yang melindungi kita, yang mengasihi kita, yang menjamin keselamatan kita. Tetapi kita masih tetap banyak memainkan okultisme, menyembah berhala, dan bertanya nasib. Kemudian lebih percaya perkataan manusia daripada perkataan firman. Saudara, bertobatlah. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 17 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjara ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjara manusia. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta merenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24.
Maka tersiarlah berita tentang dia yang di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yehuda dan dari seberang Yordan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, inilah perkataan Tuhan Yesus agar semua orang mau bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat di dalam dunia ini. Maka kita harus ada perubahan yang sejati. Jika saudara sudah bertobat, menunjukkan saudara bertobat, menunjukkan saudara benar-benar bertobat, ada perubahan dalam hidup saudara. Entah dalam bisnis, entah saudara di dalam gereja, di dalam keluarga, atau dalam diri saudara sendiri. Mungkin sangat sulit dilakukan, sangat sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang dalam dan kelanjutan, sering sekali kita hanya dapat melakukan perubahan tanpa sulam, yang tidak menyelesaikan apapun serta tidak memuaskan seseorang. Kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Kata seorang ahli mengartikan bertobat itu adalah perubahan pikiran, karakter, tujuan hidup seseorang. Dalam kitab Perjanjian Baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke Allah yang lebih baik, yaitu ketika seorang meninggalkan dosa, berpaling kepada Allah. Yesus memulaikan pelayanannya kepada orang banyak dengan seru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan atau karena ketangkap setelah berbuat salah, perasaan inilah hanya sekadar kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati kita yang paling dalam, membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita. Dan beberapa tahun terakhir ini, bencana semakin besar, semakin parah. Banyak bencana, gempa bumi, kebakaran, banjir, virus, dan bermacam-macam. Itu bertanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang telah menyadari bahwa bencana yang sedang terjadi ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Tuhan Yesus semakin dekat. Maka Yesus berkata di Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Jelas, hanya mereka yang benar-benar mau bertobat, mendapat perlindungan oleh Tuhan, menghindari kematian dari bencana-bencana yang mengerikan. Jadi, apa maksudnya dengan pertobatan sejati? Dan bagaimana kita dapat mencapai pertobatan sejati? Apa itu pertobatan sejati? Banyak orang berpikir, selama kita berdoa kepada Tuhan untuk bertobat, menerapkan kerendah hati dan kesabaran, menderita, memikul salib, melakukan banyak perbuatan baik, maka itu berarti kita mencapai pertobatan sejati. Bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Apakah pandang itu sejalan dengan kehendak Tuhan? Di dalam kitab Imamat 11 ayat 45, apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Sedang lagi kitab Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagia mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu kudus.
Tuhan tidak suka dosa manusia. Jadi pertobatan sejati mengacu pada saat orang tidak lagi berbuat dosa atau melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Hanya kita mencapai pesucian dan transformasi dalam watak rusak kita. Seperti keegoisan, tipu daya, kesombongan, kejahatan, keserakan, dan lebih banyak lagi. Benar-benar membuang belenggu dan batas-batas dosa. Dapat sepenuhnya mentaati dan mengasihi Tuhan. Tidak pernah lagi mau berontak melawan tentangan Tuhan. Tidak lagi pernah mau berontak melawan setiap tirta Tuhan, setiap perintah Tuhan. Dapat kita menjadi orang yang memiliki pertobatan sejati dan memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan surga. Mengapa kita perlu mencapai pertobatan sejati? Mungkin beberapa orang akan bertanya, dosa-dosa kita kan sudah diampuni karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengapa kita masih hidup dalam dosa dan gagal mencapai pertobatan sejati? Mari kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Kemudian kita akan memahami pertanyaan ini. Tuhan berfirman, meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti menyikapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani. Siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari, lalu mengakui dosa pada malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapusan dosa selama efektif bagi manusia, ia tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamat telah diselesaikan, tapi watak manusia masih rusak. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa. Tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana ia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa. Dan bagaimana agar sifat dosa dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama dan iblis yang selalu merusakkannya. Dengan demikian manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis. Sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang. Sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal inilah menghaluskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, dan cara untuk mengubah wataknya. Hal ini juga menghaluskan manusia untuk bertindak sesuai dengan jalan ini. Sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubah dan ia dapat hidup di bawah cahaya terang. Sehingga segala sesuatu yang ia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ia dapat membuang watak rusak iblisnya. Supaya dia dapat membebaskan diri dari pengaruh kegelapan iblis. Sehingga ia pun benar-benar lepas dari dosa. Hanya dengan begitu manusia akan menerima keselamatan yang sejati. Saudara-saudara kasih Tuhan, sudahkah kita hidup dalam pertobatan? Kata pertobatan itu pertobatan yang sejati. Jangan saudara berkata kepada diri saudara, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, dan saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi karakter saudara, ucapkan kata-kata saudara, perbuatan saudara, tak ada satu pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya pertobatan dalam mulut. Kalau saudara mau benar bertobat, bertobat dengan karakter saudara, watak saudara, pikiran saudara, mulut saudara harus bertobat. Itulah yang membawa saudara diperbaharui menjadi manusia baru dan hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang bertobat hanya di gereja, tapi di rumah, di usaha bisnisnya tidak ada satupun contoh karakter yang bertobat. Di gereja dia menyembah Tuhan, di rumah dia menyembah sesuatu. Di bisnis dia menyembah manusia. Saudara, pertobatan kita harus benar-benar mau dan tekad dalam diri kita. Karena Tuhan itu kudus. Kita nggak bisa tidak kudus dalam hidup kita. Kita harus belajar terus mensucikan hati kita, supaya pertobatan kita menjadi pertobatan sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Engkaulah memberitahukan kepada kita hidup dengan pertobatan yang sejati. Harus kami sendiri yang bertekad untuk mempercayai hidup kami, keselamatan yang Tuhan berikan pada kami dengan sempurna. Tidak lagi berbuat dosa, menjauhi perbuatan-perbuatan tidak sesuai kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus selalu membisik kepada kita. Kita harus peka untuk menjalankannya. Kira Tuhan terus kuatkan kami semuanya untuk menjalankan pertobatan ini sungguh-sungguh menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, hidup dalam pertobatan. Pertobatan yang merubah karakter, merubah watak, merubah perkataan saudara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, karena Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apakah saudara tidak inginkan untuk bersama Tuhan Yesus ke surga? Apakah saudara tidak inginkan suatu kelak saudara akan di surga kekal selamanya? Marilah kita berubah dengan sejati. Entah dalam bisnis saudara, di dalam gereja, di dalam keluarga, dan diri saudara. Marilah kita berubah, merindukan perubahan, dan percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati.